Guru itu sekarang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran beda dari zaman dulu. Zaman dulu itu guru itu hanya mengajar tok, serius mengajar, membina anak-anak menjadi prestasi. Sekarang sudah berpikir soal jabatan struktural, sudah ingin menjadi masuk kepada birokrasi. Selamat siang dan sore, salam sejahtera untuk kita semua, Horas. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Bupati Samosir serta seluruh jajaran mengucapkan segala ucapan terima kasih sudah sepatutnya kita berikan kepada seluruh guru di negeri ini. Dan sebagaimana kita ketahui, ya sudah hampir 2 tahun pendidikan Indonesia terdampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk membatasi segala aktivitas fisik, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Ya, saya berharap ini tidak menjadi hambatan bagi kita semua, namun dapat meningkatkan kreativitas dari Bapak Ibu guru dalam bidang pendidikan untuk tetap memberikan pengajaran kepada anak didik kita. Dan pada tahun ini besar harapan kami semua agar pendidikan terkhusus di Kabupaten Samosir ini bisa kembali pulih, sehingga para pelaku di sektor pendidikan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, ya, tanpa harus dihantui rasa ketakutan maupun kecemasan akibat COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, semoga jasa-jasa dari Bapak Ibu guru semua Tuhanlah yang membalas. Amin. Sore saya Perandas Tangkan Tribrita TV. Saat ini kita berada di SMP Negeri 2 Pangururan, sebuah peringatan bagi para pendidik kita untuk bagaimana guru menjadi pahlawan tanpa jasa yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh terutama dari Kabupaten Samosir. Salah satunya ada dari SMP Negeri 2 ini. Nah, kita mau bertanya nih, silakan Bu Kepala Sekolah, Ibu Eni Burune Bahol. Ini hari guru nih, gimana perasaannya mewakili teman-teman semua dalam rangka hari guru yang dirayakan hari ini? Dan tadi ada Bupati Samosir bersama kita. Ya, tentu saja ini momen yang sangat bersejarah buat kami, buat saya pribadi, di mana Bapak Bupati, Ketua Komisi 1 DPRD, dan juga dari alumni, Ibu juga ya boleh hadir bersama-sama dengan kami. Satu hal yang mungkin tak pernah kami bayangkan ya, beliau berkenan untuk menghadiri acara HUT Guru di tahun 2021. Besar harapan kami lewat kehadiran beliau dan juga Bapak Ibu sekalian, kami semua keluarga besar SMP Negeri 2 Pangururan semakin termotivasi untuk lebih lagi berupaya, berjuang bagaimana membangun SMP Negeri 2 ke depan yang tangguh dan handal. Ya, baik. Ini kan selain daripada itu gedung baru nih, ya, walaupun belum diresmikan secara resmi. Gimana semangatnya dengan gedung baru saat ini untuk lebih mendidik siswanya ke depan? Yang pasti dengan fasilitas gedung baru, tentu guru-guru juga anak didik kami lebih bersemangat, ya, lebih nyaman, bangga memiliki fasilitas yang sedemikian rupa. Baik. Nah, hari ini hari guru, apa pesannya kepada para guru, terutama Pak Pol Magurni yang merupakan alumni, dan juga Pak Joner Simbulun yang merupakan asli Samosir, dan Ibu Madalena. Mungkin dari Pak Polma dulu. Baik, terima kasih dengan berita hari ini. Ya, pertama kita bangga dan selalu juga kepada kepala sekolah seluruh
Ustaz pengajar. Iya. Hari ini kita hadir di sini atas undangan untuk Hari Guru. Iya. Dan baru kali ini dilaksanakan seperti itu. Iya. Jadi kalau saya mau bercerita sedikit, waktu saya sekolah dulu di sini, Iya. saya lihat sudah berubah semua. Ini sangat luar biasa. Fisiknya yang terutama. Fisik, ya fisik yang terutama. Dan terakhir saya dengar yang kita lihat sekarang, namun belum diresmikan. Iya. Ada gedung baru, hadiah dari putra daerah terbaik. Iya. Menurut kita Pak Johnny Allen, namun nggak ada saat ini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk beliau. Nah, jadi kalau pengalaman saya sebenarnya banyak sudah yang berhasil dari alumni SMP Negeri 2 Pangururan ini. Namun untuk hari ini, saat ini, mungkin saya secara pribadi yang duduk di lembaga DPRD. Jadi harapan kami kepada guru dan semua pengajar, sebenarnya tahun-tahun dulu juga udah baik SMP Negeri 2. Iya. Namun kita sangat berharap agar lebih baik ke depannya. Iya. Karena di persaingan pendidikan di akhir-akhir ini kita harus mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya seperti DL, Yasop, seperti itu. Jadi ini harapan kita sampaikan kepada para ibu guru yang ada di sini. Iya. Dan sebagai tugas saya mungkin yang terakhir dari saya sebagai alumni, Iya. saya melihat secara langsung Pak Johnny Allen sudah memberi perhatian sebagai alumni. Iya. Dan mungkin yang pas yang kita bijak ini hari, ia menjadi utang lainnya Pak. Utangnya. Menjadi utang. Semoga kedepannya kepada ibu guru juga, kalau janji kan utang. Iya. Berarti walaupun pelan ya Ibu ya. Ini ya. Tidak, ya, lokasi pas yang kita pijak. Yang kurang sedikit. Nah, sehingga tidak bisa blocking. Iya, betul, seperti itu Pak. Jadi saya bersama dengan rekan nanti dari Komisi 1 akan memperjuangkan ini tahun ini kepada Pak Bupati juga. Iya. Karena Pak Bupati kebetulan tadi hadir. Iya. Nah, seperti itu. Kalaupun nggak bisa dari pemerintah, mungkin pribadi akan Iya, juga ya. akan kita usahakan dari alumni melalui nanti Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, saya lebih sedikit kepada Pak Joner ini kan tadi di depan Pak Bupati bagaimana pemberdayaan para alumni. Idenya gimana secara konkretnya Pak supaya bisa alumni ini istilahnya dulu marsipaturi sekolah Nabi. Silakan. Boleh ya? Silakan. Biar lebih nyaring. Iya, lebih nyaring. Terima kasih Pak Fernando, rekan-rekan dari media yang Iya. hadir meliput pada kegiatan hari ini. Iya. Guru tanpa tanda jasa. Iya. Jadi sebenarnya kesan ini sebenarnya seolah-olah gampang untuk diucapkan. Tapi memang untuk membuat itu menjadi sebuah karya besar yang betul-betul diimani orang, itu tidak mudah lagi pada saat paradigma baru pendidikan saat ini. Kenapa? Karena banyak resistensi yang dialami oleh guru dalam arti positif maupun negatif. Positifnya, guru itu sekarang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran beda dari zaman dulu. Zaman dulu itu guru itu hanya mengajar tok, serius mengajar, membina anak-anak menjadi berprestasi. Sekarang sudah berpikir soal jabatan struktural. Nah itu resistensinya di situ. Jadi sudah ada semacam guru yang berniat setelah saya begini, setelah saya golongan ini, setelah saya golongan ini, sudah ingin menjadi masuk kepada birokrasi. Apalagi nah ini zaman-zaman banyak dimungkinkan masuk ke SKPD di luar dinas pendidikan. Pendidikan. Karena itulah paradigma baru. Itu maksud saya ada sebuah resistensi. Sebenarnya istilah resistensi sih konotasinya selalu negatif ya. Saya bilang efek lah ya, efek paradigma baru di dalam jabatan-jabatan otonomi daerah saat ini membuat para guru sebenarnya mempengaruhi guru untuk tidak konsen dalam kegiatan keguruan. Maka pesan kita sebenarnya supaya yang dikedepankan adalah betul-betul sebagai profesi guru. Makanya di dalam pendidikan saat ini juga sertifikasi itu selalu diamanahkan supaya itu diperoleh oleh setiap guru. Maka guru itu dipesankan supaya berpelatihan sehingga punya sertifikasi yang betul-betul profesional mencintai keguruannya. Kira-kira begitu. Berarti back to nature lagi. Iya, harus kembali sebenarnya kepada filosofi keguruan itu adalah mendidik anak menjadi orang berprestasi. Oke. Nah, kemudian yang dipertanyakan Pak Fernando terkait pemberdayaan alumni. Dulu saya ingat kalau waktu zaman kami itu tak pernah berharap soal siapa yang membangun sekolah. Yang diharapkan hanya pemerintah saja. Tidak ada dari outsider. Ya, yang selalu itu dari insider. Jadi dari dalam
membangun sekolah itu hanya dari dalam secara umum pada zaman kita sebelum masuk otonomi daerah. Di era otonomi daerah dengan mempunyai anggaran-anggaran kekhususan di dalam di kabupaten, maka ada dua pola yang sebenarnya kita harus kejar. Yang pertama adalah pola regulasi yang telah menuntut pendidikan itu harus mendapatkan sekian persen, saat ini 20% dari APBD. Nah, kemudian pola lain dari outsider, dari para pemangku kepentingan yang sudah luar biasa dari sekolah itu, termasuk alumni tadi, termasuk orang tua dan sebagainya. Kembali kita ke alumni. Jadi di alumni itu sebenarnya selalu merindukan sebuah perkumpulan. Itu sampai di semua alumni itu selalu ada perkumpulan. Apalagi di zaman teknologi yang ada sekarang melalui WhatsApp, grup WA itu hampir semua ada. Nah, di tengah-tengah itu ada selalu kerinduan itu berkumpul. Di tengah-tengah itu ada sebuah ingin berbuat sesuatu. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, karena ini hampir di mana-mana ada, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selalu ada grup-grup di luar pada grup per tahun. Kalau kita berharap misalnya banyak untuk akademiknya dari internal, maka untuk ekstrakurikulernya bisa dari eksternal, itu termasuk alumni. Nah, kira-kira begitulah, kira-kira peran-peran yang bisa diambil oleh atau yang kita mohonkan kepada para stakeholder. Nah itu, jadi saat ini kan tadi saya agak bagus juga kalau kita sama-sama mendengarkan apa yang di-stressing oleh Pak Bupati. Beliau menyampaikan bahwa selain dari prestasi akademik, maka prestasi pembentukan karakter dari murid-murid itu harus kita lakukan. SMP ini dari usianya yang saya pahami tadi dari Pak beliau itu, dari usia di SMP itu sangat-sangat penting untuk melakukan pembentukan bakat, pembentukan karakter. Nah, karena itu kita harapkan di usia keremajaan SMP itu maka para guru berperan betul maksimal di situ. Apa peran-peran yang harus dibuat? Makanya tadi saya bilang coba kita bikin inventarisasi apa sebenarnya bakat misalnya di sini yang potensial. Tidak usah harus semua, tidak perlu harus semua aktivitas yang ada di bumi ini yang harus diikuti. Pokoknya potensial ya. Ambil satu potensial inventarisasi dari sekian banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk keremajaan, maka potensi yang bisa kita kembangkan di SMP 2 itu 1-2. Dari 10 minimal 1. Nah, ini nanti yang melibatkan semua pihak, terutama alumni tadi. jadi harus ada semua. Kemudian nanti akan ada prestasi yang baru. Ya. Biasanya itu mengikuti ya. Ketika prosesnya dilaksanakan dengan baik, hasil pasti dengan baik ya. Baik. Nah, makasih Pak Joner. Ini sama Ibu Madalena ini unik karena Ibu ini kan asli Samosir, terus pendidikan di luar, berkarir di luar, jadi rumah sakit ya kan. Kembali ke Samosir. Jadi rumah sakit, jadi kepala dinas ya kan. Nah, kembali ke Samosir. Bu, apa sih yang menjadi pandangan Ibu tentang seorang guru? Guru, bapakku, ibuku, yang memberikan aku modal dan semangat. Dan saya bisa sampai seperti ini adalah jasa-jasa. Ya, selain orang tua, mereka adalah guru. Jadi saya sangat menghargai guru-guru dan seperti tadi disampaikan alumni itu yang mencintai anak-anak pasti saya nomor 1 dan itu kami lakukan sudah lama, sudah hampir belasan tahun. Kami pulang seperti itu ke sekolah. Ikut juga selama ini alumni alma mater dan memberikan dukungan juga ya. Saya sama alma mater, tapi saya nggak alma mater ya, cuma nggak tamat dari situ sama dengan Cornel Simbolo. Kami sama LPA-nya. Sama satu. Dan selama Budi Mulia. Tadi katanya kalau kita sampai rusak dalam arti bukan karena agama, juga tatanan masyarakat kita yang adatnya luar biasa ini, janganlah sampai menjadi buah bibir. Kita harus tetap menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Benar tidak sempurna, tapi jangan salah, kurang mungkin, tapi salah jangan. Saya berterima kasih, saya bangga juga ada perempuan kepala sekolah di Samosir. Selamat ya Bu. Kemarin ada saudaraku datang, bedaku
katanya orang tuanya direktur SMA di SMP 1 dulu, Marga Siahaan, masih ingat gitu. Dan mereka datang ke sini sekeluarga, adik-beradik anaknya pulang itu karena mereka merasa cinta Samosir, dan mereka lama di Samosir karena bapaknya kepala sekolah di SMP 1, tapi bukan SMP 2, SMP 1. Dan waktu masih masa pandemi memang agak sulit masuk, dan saya bantu dan mereka bisa masuk dengan camat. Jadi selamat untuk Ibu Guru, dan juga syukuran sekolah ini saya berterima kasihlah kita juga untuk Pak Joni Allen ya. Kalau kami mungkin dari Komisi 1 hanya kami yang memperjuangkan, bisa jadi lelet-lelet ya itu ya. Terima kasih ya Bu Madalena. Mungkin kepada Pak Abang Pandita nih, sebagai bantuan Abang Pandita, apa yang menjadi harapan Abang Pandita kepada para guru di seluruh Samosir, terutama di SMP Negeri 2 ini? Ya, baik. Sebelum menjawab ke sana, saya boleh sampaikan sebagai hamba Tuhan bahwa pendidikan itu memang nafasnya kemajuan, perubahan. Kenapa? Karena pesan terakhir Yesus naik ke surga, dia katakan pergilah jadikan semua bangsa murid. Nah, bicara tentang pendidikan memang harus sinergi dengan orang tua, guru, sekolah, pemerintah dan gereja untuk menghadirkan murid-murid yang sekaligus bukan saja cerdas tapi berkarakter. Karena seringkali banyak orang tua seperti lepas tanggung jawab, memberikan anak-anaknya ke sekolah tapi dia tidak punya merasa bertanggung jawab untuk, paling tidak untuk, apalagi sekarang dalam 2 tahun ini belajar kan melalui HP. Apalagi enggak orang tua juga bisa mengkontrol anak-anak, karena jangan sampai salah buka ya. Karena banyak keluhan anak-anak ini megang HP, yang lain dibuka. Sampai gurunya membuat sebuah seperti penghukuman karena tugas-tugas belum selesai. Tidak selesai. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bangkit guruku, maju Samosirku. Bangkit guruku, maju Samosirku. Horas. Baik, demikian tadi ngobrol kita bersama DPRD Samosir dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2, dan juga dari hamba Tuhan, kiranya ini semakin memberikan kekuatan, motivasi kepada para guru untuk terus memberikan yang terbaik pada para murid, khususnya di peringatan Hari Guru ini. Saya Fernando Stanggang, Krim TV, Horas.